seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Aku mendengar Al-Bari bin Ajib berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Pertanyaan saya, Allahnya Bang Nandar meminta ampun kepada siapa? Di dalam Ibnu Majah 987. Orang dia, makanya tuh datanya palsu, makanya dia gak mau buka. Kata Bang Nandar tadi, Ibnu Majah 987, data yang saya bawakan itu hadis palsu. Nah makanya saya sampaikan kepada teman-teman, kalau Nandar ini tidak paham dengan imannya. Ya ini Bang Nandar, bukan saya takut bacanya Bang Nandar, bukan saya takut. Karena males saja, ini kan iman Bang Nandar. Ibnu Majah 987, nih yang Bang Nandar bilang palsu tadi. Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Bang Nandar bilang ini hadis palsu. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa Sunan Ibnu Majah berisi 987 hadis adalah hadis palsu. Astaga, Yonatan Nandar yang terhormat, jangan kalau ndak mampu jawab dibilangnya hadis palsu. Bacakan ya. Aku mendengar Al-Bari bin Ajib berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Pertanyaan saya, Allahnya Bang Nandar meminta ampun kepada siapa? Di dalam Ibnu Majah 987. Ya, jawab pakai data. Meminta ampun kepada siapa? Jawab pakai data. Baik. Ini mah aneh ya, bahas ketuhanan lah kemana-mana sebut sangat. Aduh, Oki, kamu tuh bikin malu aja, Ki. Oke, kita mulai lagi nih. Oki, kalaupun kamu mau menggunakan bahasa Yunani sama aja, ya. Yohanes 1 ayat ke-14, ini lebih ngawur lagi nih. Nih Oki, lihat nih. Aduh si Oki nih, teman-teman, ini terjemahan Gabrul memang Bang Oki. Ini LA ini penyesat memang, LA ini. Lai ini penyesat. Firman itu telah menjadi manusia. Di dalam bahasa Ibraninya hadafar nihyah bashar. Ya, firman itu nihyah menjadi basar, menjadi daging. Kenapa ini jadi manusia? Oke, kita cek sekarang dalam bahasa Yunaninya ya. Yohanes 1:14. Dalam bahasa Inggrisnya, and the word flesh become apa nih? Become nih. Dan apa? Dan firman itu jadi daging, saks, become egeneto, jadi daging. Kok jadi manusia? Terjemahan ini memang sangat kacau. Maksud saya begini loh. Anda mau menggunakan Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat ke-14 sama aja. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14 itu menggunakan dafar. Sedangkan di dalam kejadian 1 ayat ketiga itu tidak menggunakan dafar, tetapi amar. Paham gak sih Bang Oki? Anda malah bertanya begini, oke. Di dalam Al-Quran kan sudah jelas tadi, Quran surat Al-Ikhlas ayat terakhir, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak semisal, tidak setara dengan sesuatu apapun. Ayat yang hadis yang Anda bacakan itu sangat jelas. Bukunya tentang keutamaan menjenguk orang sakit, ya kan? Coba Anda baca di situ, itu perumpamaan semua. Itu kata satiran semua. Ya Allah, engkau adalah Tuhan semesta alam, masa engkau sakit? Terus ada kan lanjutannya, kenapa lanjutannya nggak pernah dibaca? Coba aku minta nanti ketika waktumu tiba, ketika sesimu ada, tolong dibaca tuh hadisnya yang lengkap. Biar kamu paham. Kenapa sih Bang Oki nggak mau terbuka dengan kebenaran? Ya sudah berulang kali saya sampaikan. Kalau tangan Allah, mata Allah, pendengaran Allah, itu bukan telinga seperti kita, bukan tangan seperti kita.
Jangan bayangkan tangan begini, bukan. Sungguh sangat nyata. Tangan itu bermakna kekuasaan Allah. Kiri itu tanda ketidakmampuan. Makanya, oke, kamu tangan kananku. Masa kamu bilang, oh aku ini tangan? Kan enggak. Aduh, gitu aja memang tidak paham, saudara. Oke, kita lihat sekarang. Yohanes 17 ayat ke-8. Yohanes 17 ayat ke-8. Ternyata Yesus bukanlah firman. Bang Oki, kalau kita lihat di dalam buku ini, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 itu ayat 1 sampai 18 itu himne platonis, Bang Oki. Bukan firman Tuhan, makanya bertolak belakang dengan Yohanes 17 ayat ke-8. Ini loh Bang Oki, lihat nih ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu it was probably an early Christian hymn. Itu mengutip himne Kristen, bukan ayat Alkitab, bukan firman Tuhan itu. Ya, sejak kapan Yesus mengajarkan tentang Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Nih, aku tunjukkan ayat Bible-nya ya. Masih ada waktu, kita lihat teman-teman. Bahkan murid-murid Yohanes, murid-murid Yesus itu nggak ngerti Roh Kudus itu apa. Karena mereka tidak pernah kenal dengan Roh Kudus. Nih aku tunjukkan, Bang Oki. Aduh, Bang Oki. Kisah Para Rasul 19 ayat kedua. Lihat Bang. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bagaimana Anda percaya dengan Roh Kudus sedangkan murid-murid Yesus tidak pernah mengenal kalau Tuhan itu Roh Kudus? Makanya saya tanya, siapa yang pertama kali mengajarkan kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan? Coba. Ya, Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, tapi Yahudi tidak pernah menyembah Roh Kudus. Saya ulangi pertanyaan saya. Siapa yang memproklamirkan Roh Kudus adalah Tuhan? Aduh, sampai bingung dia, saudara. Bahas konsep ketuhanan, lari ke tangan, lari kemana. Bingung dia, saudara. Sungguh sangat nekat. Rema dan Logos gak dijawab. Oke, ini memang. Ya kan, ya teman-teman. Pasti melenceng lagi nih, oke nih. Siap. Oke. Konsep ketuhanan larinya kemana-mana dia. Sebentar. Coba dibaca ya hadisnya yang lengkap Bang Oki. Jangan dipotong hadisnya. Waktu saya. Ya, siap. Ya, itulah kebiasaan Nandar ya teman-teman ya. Kan saya bilang berdiskusi dengan Nandar ini lebih jago framingnya dibandingkan isinya. Dibilangnya kita yang kemana-mana. Nandar tadi bernarasi di awal tidak serupa dengan apapun. Nah, saya tunjukkan kalau Allahnya Bang Nandar ada tangannya, ada betisnya. Apakah itu tidak nyambung? Itu kan narasi. Ketika kita berdiskusi, apa yang menjadi statement Bang Nandar, itu yang saya gunakan. Makanya saya bilang teman-teman, sebenarnya yang lagi nggak nyambung itu Nandar. Bahas dafar, bahas amar, jelas-jelas Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa Ibrani, dafar. Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, itu sudah berbeda. Yang nggak nyambung itu Nandar. Kemana-mana larinya lah Nandar. Terus Ibnu Majah 987, hendaklah ditanggapi. Allah Bang Nandar meminta ampun kepada siapa? Ibnu Majah 987. Nah terus masalah si Fulan, masalah sakit tadi, si Fulan kebilangan, kalau saya baca sampai ke bawah, Bang Nandar malah sakit nanti. Kalau saya mau tanya apa yang Bang Nandar tanya, kalau saya tanya Fulan di situ siapa, gimana? Itu. Nah sekarang oke, kita ikutin ya teman-teman ya, kita bukakan di dalam Sahih Muslim tadi ya, sebentar ya. Di dalam Sahih Muslim berapa tadi? 34. Baca ya Bang. Iya saya baca, tenang aja. Kalau saya enggak kayak Bang Nandar ya. Sahih Muslim 4661. Oke, kita bacakan ya teman-teman ya. Kita bacakan. Bang Nandar, pada hari kiamat kelak Allah Azza wa Jalla akan berfirman, hai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Jawab anak Adam, wahai Rabbku, bagaimana hamba menjenguk engkau sementara engkau adalah Rabb semesta alam. Engkau
Rabb semesta alam. Allah melanjutkan firman-Nya, tahukah engkau bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa engkau tak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu seandainya jikalau engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapat pahala dariku di sisinya. Wahai anak Adam. Lah terus apa? Apa? Kenapa Bang Nandar suruh saya baca sampai habis? Nah kalau saya baca sampai habis, Terus gak apa-apa. nanti saya tanya, fulan di sini siapa Bang Nandar? Datanya mana? Fulan di sini siapa? Datanya mana? Yang kalian sering framing anu. Coba. Mana? Fulan di sini siapa? Ya. Nah, teman-teman, sekarang Bang Nandar tidak mampu menjelaskan kepada kita di dalam Ibnu Majah 987. Dibilangnya kita kesana kemari. Padahal yang sedang kesana kemari itu Bang Nandar. Makanya saya bilang, ayo diskusi jangan kabur-kaburan. Kita lagi mau bahas kritik teks atau kita bahas konsep ketuhanan. Malah saya yang di framing gak nyambung dengan tangan dan betis Allah yang saya tunjukkan. Lah itu kan konsep ketuhanan. Ya. Nah sekarang gini aja. Sekarang saya berikan waktu saya kepada Bang Nandar 2 menit ini. Terima kasih Pak Joshua. Saya berikan waktu saya 2 menit ini kepada Bang Yonatan Nandar. Jelaskan Bang Nandar. Ibnu Majah 987. Masalah Allah sakit itu silakan. Kalau menurut Bang Nandar itu yang Bang Nandar sampaikan lah itu iman Bang Nandar. Saya tidak suka berpolemik. Jelaskan aja Ibnu Majah 987. Ya? Dibacakan lagi. Nah, Dibacakan lagi. Loh, katanya waktunya mau buat saya. Katanya waktunya buat saya. Ya udah Ibnu Majah 987. Ya coba dibukakan saya baca. Ya gimana sih Anda yang Google kok? Ya. Buka. Gimana sih? Coba Anda buka, saya minta tolong, nanti saya bacakan. Buka lah, silakan. Loh, kok buka lah? Orang kamu dari Google, bukan dari kitab. Gimana sih? Loh, Bang Nandar juga. Bang Oki buka. Dari Google loh. Loh, Bang Oki buka tuh kan. Ya sudahlah, kalau enggak dia makanya tuh datanya palsu, makanya dia enggak mau buka. Datanya palsu, katanya teman-teman, datanya palsu. Ya sudah dibuka, aku tanggapi coba. Berani enggak? Ya udah dibuka. Ya dibuka dong. Saya palsu. Kalau data saya palsu, beban pembuktiannya ada dengan Bang Nandar. Mana yang aslinya? Iya. Teman-teman, kalau yang hadis Muslim enggak, kalau yang hadis Muslim ketika saya minta Bang Oki buka, kenapa Bang Oki berani? Tapi kenapa yang Ibnu Majah enggak berani? Loh, kok enggak berani sih? Aduh, oke. Bukan enggak berani. Waktu habis Bang Oki, waktu habis Bang Oki ya. Waktu habis. Wah, oke, ini aneh nih. Baik. Nah, jadi sama itu dipotong-potong kalau hadis itu luar biasa ya teman-teman Kristen. Memang Bang Oki, aku maklumi karena Rasul Paulus kan mengajarkan begitu. Rasul Paulus dalam Filipi 1:18 tidak mengapa Kristus diberitakan dengan maksud palsu ataupun maksud jujur, aku tetap happy kata Paulus. Roma 3 ayat ke-7, apabila segala kebohonganku semakin melimpah ruah bagi kemuliaan Tuhan, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? 2 Korintus 12:16, apa kata Rasul Paulus? Aku bukan suatu beban lagi buat kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jeder merpati, terima kasih. Tuh. Jadi Bang Oki kalau yang Muslim berani bacakan, Bang Oki riwayat Muslim yang Bang Oki bacakan itu tadi itu sangat jelas konteksnya. Itu kan bertanya, wahai Rob, Anda ini Tuhan semesta alam, masa bisa sakit? Lalu Allah menjelaskan, ketika si fulan sakit, kenapa engkau tidak menjenguknya? Yang sakit itu si fulan bukan Allah. Asa gitu aja nggak paham. Oke, sekarang saya tanya, kenapa nggak pernah Anda jawab? Bang, siapa yang memproklamirkan kalau Roh Kudus adalah Tuhan? Orang Yahudi, Musa, Elia, Elizabeth, Bunda Maria itu kenal Roh Kudus, tapi nggak pernah mereka menyembah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, orang Kristen menyembah Roh Kudus atas perintah siapa? Murid-murid Yesus aja nggak kenal itu Roh Kudus, Bang. Coba Abang buka nih. Kenapa Abang nggak jawab? Ini kita berbicara tentang konsep ketuhanan loh. Bang, lihat Bang ya. Nih. Ini kisah para Rasul 19 ayat kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi orang percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jeder tuh Bang. Jadi Roh Kudus itu siapa? Nih, apa kata Paulus?
Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Yohanes ketika membaptis Yesus tidak pernah mengenal dengan Roh Kudus. Makanya saya tanya kepada abang, yang memerintahkan orang Kristen menyembah Roh Kudus ini siapa? Karena Yesus tidak pernah memerintahkan orang Kristen menyembah Roh Kudus, abangku. Nih saya tunjukkan. Nanti saya tunjukkan juga konsili yang menetapkan Roh Kudus adalah Tuhan. Ya. Matius 4 ayat ke-10. Matius 4 ayat ke-10, Bang. Lihat ya, Bang ya. Nih, Yesus sangat jelas, Bang, mengatakan apa? Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti, bukan kepada Roh Kudus. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayatnya, teman-teman ya, kemudian Yesus berkata kepadanya, enyahlah Satan, ada tertulis kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja kamu beribadah. Di mana ada perintah menyembah Roh Kudus? Saya tanya, siapa yang menyuruh Kristen menyembah Roh Kudus? Anda tahu nggak konsili yang menetapkan Roh Kudus Tuhan itu di abad keberapa? Di abad kelima, jeder. Jadi Roh Kudus itu Tuhan jadi di abad kelima. Ya, 500 tahun setelah Yesus meninggal, diangkat ke langit, barulah ada Roh Kudus Tuhan. Makanya murid-murid Yesus bingung. Siapa Roh Kudus? Kami tidak pernah dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu Bang Oki dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya para sarjana Kristen mengatakan Matius 28 ayat 19 ayat palsu. Karena murid-murid Yesus tidak ada yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya orang wanes juga nggak percaya itu. Termenung dia. Ini baru bahas konsep ketuhanan. Aduh Bang Oki memang terlalu nekat. Nih aku tunjukkan, masih ada waktu ya. Oke, konsili yang menetapkan Roh Kudus Tuhan. Jadi nih teman-teman ya, itu baru abad keempat. Aduh Bang, konsili yang menetapkan itu konsili Konstantinopel 381 Masehi. Ya, tentang entitas Roh Kudus. Jadi Roh Kudus jadi Tuhan itu pada abad keempat 380 Masehi. Makanya saya tanya kepada abang, yang menyuruh Kristen menyembah Roh Kudus itu siapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat kedua, murid-murid Yesus dibaptis tidak dengan nama Roh Kudus. Jeder. Bingung. Oke, teman-teman. Kalah debat, kalah PK, Bang Oki. Kencengin tap-tap layarnya, kita buktikan ya. Gak tega aku. Nandar ini gak tahu apa-apa tentang Aduh. Oke. Yuk. Ya, kita jawab dulu ya. Gak tega aku. Silakan diterima. Oke, teman-teman kencengin Ya. tap-tap layarnya. Ya, habis ini kita buktikan. Oke, kita jawab dulu. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jeder menjawab pertanyaan Bang Nandar. Satu lagi, 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan kasih persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jeder, selamat datang di kebenaran. Itu data Bang Nandar, itu data. Kalau kita menjawab pertanyaan Bang Nandar, Alkitab sanggup menjawab. Jangan saya tanya Ibnu Majah 987, dibilangnya itu hadis palsu. Kata Bang Nandar tadi, Ibnu Majah 987, data yang saya bawakan itu hadis palsu. Nah makanya saya sampaikan kepada teman-teman, kalau Nandar ini tidak paham dengan imannya. Ya, ini Bang Nandar, bukan saya takut bacanya Bang Nandar, bukan saya takut. Karena males saja, ini kan iman Bang Nandar. Ibnu Majah 987. Nih, yang Bang Nandar bilang palsu tadi. Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Bang Nandar bilang ini hadis palsu. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa
Sunan Ibnu Majah berisi 987 hadis adalah hadis palsu. Astaga, Yonatan Nandar yang terhormat, jangan kalau ndak mampu jawab dibilangnya hadis palsu. Dibilangnya Oki ndak baca sampai bawah. Ngeri teman-teman. Datanya sendiri ketika dia tidak mampu menjawab dibilangnya hadis palsu. Nanti yang buat Opten yang buat ya. Nanti yang buat Opten itu, hadis itu, dipitnahnya lagi. Nanti yang buat Opten. Nah, saya lupa menanggapi ya. Ini penting untuk ditanggapi ya. Bang Nandar bilang, inilah kegabrulan LAI. Terjemahan, firman itu jadi daging. Terus kenapa tiba-tiba berubah? Firman itu kok jadi manusia? Bang Nandar, daging sama manusia tuh apa enggak sama Bang Nandar? Itu loh. Kok lucu, makin lama itu makin lucu Bang Yonatan Nandar ini ya. Itu masih waktu saya nanti ya. Lah terus Bang Nandar kira daging di situ daging kambing. Firman itu telah menjadi daging. Nah sekarang diterjemahkan dalam terjemahan yang baru. Firman itu telah menjadi manusia. Nggak ada yang salah Bang Nandar dengan terjemahan itu. Bang Nandar kira dagingnya daging kambing. Hah? Nah sekarang saya minta pertanggungjawaban Bang Nandar. Ketika Bang Nandar bilang data yang saya bawakan, saya jadi malas bertanya. Serius, karena apa? Kita bawakan data, dibilangnya hadisnya hadis palsu.